I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang pengendalian. Pengertian pengendalian. Menurut Harold Kuhns, control is the measurement and correction of performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans defined to attain them are complied. Yaitu, pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat diselenggarakan. Tipe-tipe dalam pengendalian. Tipe pengendalian terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengawasan pendahuluan. Pengawasan ini didesain untuk mendeteksi penyimpangan dari start tertentu dan memungkinkan perbaikan dilakukan sebelum seluruh tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Yang kedua, pengendalian concurrent, yaitu tipe pengendalian ini dilakukan selama kegiatan masih berlangsung. Tipe ini merupakan pengendalian di mana suatu kegiatan akan terus dilanjutkan atau tidak apabila ada persetujuan atau ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Yang ketiga, pengendalian umpan balik, yaitu pengendalian ini mengevaluasi hasil-hasil yang telah terjadi setelah suatu kegiatan selesai. Penyebab-penyebab penyimpangan ditentukan. Kemudian, penyebab-penyebab tersebut dapat digunakan untuk perencanaan pada masa mendatang untuk kegiatan yang serupa. Pengendalian umpan balik kadang-kadang juga diperlukan untuk tujuan lain, misalnya untuk tujuan penentuan bonus dan memotivasi karyawan. Tahapan dalam proses pengendalian. Tahapan dalam proses pengendalian ada 5. 1. Perencanaan program. Perencanaan program yaitu perencanaan yang rinci penting untuk mengontrol proses manajemen. Beberapa tahapan perencanaan program yang harus dilalui yaitu penentuan tujuan, penentuan durasi program, penentuan para penanggung jawab, dan perencanaan manajemen risiko. 2. Perencanaan pembiayaan. Perencanaan pembiayaan tidak hanya membahas jumlah yang dibutuhkan, tetapi juga sumber pembiayaan, serta rencana cadangan jika ada kebutuhan ekstra di luar perkiraan. Pembiayaan juga menyangkut pembahasan research yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas dalam kegiatan manajemen, mulai dari utilitas hingga perlengkapan kantor dan material. 3. Pelaksanaan dan pengawasan. Pengawasan secara terus-menerus sangat penting dalam proses pengendalian manajemen. Dalam pelaksanaan ini, perusahaan atau organisasi harus memastikan bahwa setiap karyawan, anggota, dan departemen mengikuti SOP serta aturan yang telah ditentukan untuk meraih tujuan bersama. Hal ini didukung dengan sistem pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan atau pelanggaran. Pengawasan yang menyeluruh memberikan berbagai manfaat dalam proses manajemen. Perusahaan dan organisasi bisa mendeteksi risiko atau kesalahan sejak dini, lalu mencegah agar mereka tidak berkembang menjadi hambatan besar. Pengawasan juga memungkinkan adanya tindakan koreksi seketika sebelum seluruh kegiatan manajemen terpengaruh dan bahkan terhambat. 4. Pencatatan dan akunting. Pengendalian manajemen wajib melibatkan pencatatan dan akunting. Perusahaan atau organisasi memiliki staf khusus yang melakukan pencatatan terkait berbagai aspek manajemen, misalnya penggunaan sumber daya, pencapaian target harian dan mingguan, serta kendala yang dihadapi. Pencatatan ini dilakukan dengan menggunakan sistem khusus yang sifatnya konsisten dan dibuat berdasarkan patokan tertentu untuk memudahkan pelaporan. Penerapan pengendalian manajemen juga membutuhkan biaya. Proses akunting dibutuhkan untuk mencatat setiap transaksi yang mendukung kelancaran manajemen. Departemen atau bagian keuangan bertanggung jawab untuk mencatat, mengumpulkan bukti, dan mempersiapkan laporan untuk audit serta evaluasi. 5. Laporan dan evaluasi. Setiap pencatatan kegiatan manajemen
pasti berujung pada pelaporan. Hal ini mencakup catatan keuangan, hasil kinerja, perbandingan kinerja pada waktu-waktu tertentu, hingga hambatan dan masalah yang dihadapi saat pelaksanaan. Era digital memungkinkan perusahaan, organisasi, hingga pemilik bisnis kecil untuk melakukan pencatatan dan pelaporan secara otomatis menggunakan software dan aplikasi manajemen. Setiap pencatatan dan pelaporan penting karena adanya kebutuhan evaluasi. Dengan membandingkan antara standar manajemen dan laporan pelaksanaan, dapat menemukan hal-hal yang sudah sesuai standar atau yang harus diperbaiki. Evaluasi juga menjadi dasar untuk menerapkan program pelatihan, meningkatkan kinerja perusahaan, melakukan survei, memperkerjakan pegawai baru, dan berbagai keputusan penting lainnya. Metode dalam melakukan pengendalian. Metode-metode pengendalian dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu pengendalian non-kuantitatif dan pengendalian kuantitatif. Teknik-teknik yang sering digunakan dalam pengendalian non-kuantitatif. 1. Pengamatan, yaitu pengamatan ditujukan untuk mengendalikan kegiatan atau produk yang dapat diobservasi. Melalui kegiatan pengamatan ini, staf pengawas akan tahu apakah proses yang diamati sesuai prosedur atau tidak. Inspeksi teratur dan langsung. Inspeksi teratur dilakukan secara periodik dengan mengamati kegiatan atau produk yang dapat diobservasi. Laporan lisan dan tertulis. Laporan lisan dan tertulis dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat, disertai dengan feedback dari bawahan dengan relatif lebih cepat. 4. Evaluasi pelaksanaan. Evaluasi merupakan suatu penilaian akhir dari suatu kegiatan dan tindakan apa yang selanjutnya diambil. Diskusi antara manajer dengan bawahan tentang pelaksanaan suatu kegiatan. Cara ini dapat menjadi alat pengendalian, karena masalah yang mungkin ada dapat didiagnosis dan dipecahkan bersama. Agar solusinya terpecahkan, maka diskusi dengan atasan atau manajer akan menjadi solusi yang baik. Teknik-teknik yang dapat dipakai dalam pengendalian kuantitatif. 1. Anggaran. Anggaran dalam organisasi ialah rencana keuangan yang menguraikan bagaimana dana pada periode waktu tertentu akan dibelanjakan maupun bagaimana dana tersebut akan diperoleh. Anggaran juga merupakan laporan resmi mengenai sumber-sumber keuangan yang telah disediakan untuk membiayai pelaksanaan aktivitas tertentu dalam kurun waktu yang ditetapkan. Di samping sebagai rencana keuangan, anggaran juga merupakan alat pengendalian. 2. Audit. Audit atau auditing yaitu suatu proses sistematik untuk memperoleh bukti secara objektif tentang pernyataan-pernyataan berbagai kejadian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan penyampaian hasil-hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Alat pengawasan atau audit dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu internal audit dan external audit. Analisis break-even. Analisis break-even adalah peralatan yang berguna untuk menjelaskan hubungan biaya, volume, dan laba. Analisa ini menggunakan konsep yang sama seperti dalam penyiapan anggaran variabel. Analisa break-even menganalisa dan menggambarkan hubungan biaya dan penghasilan untuk menentukan pada volume berapa agar biaya total sama dengan penghasilan total, sehingga perusahaan tidak mengalami laba atau rugi. 4. Rasio. Rasio adalah hubungan antara dua angka yang dihitung dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Analisa rasio adalah proses menghasilkan informasi yang meringkas posisi finansial dari organisasi dengan menghitung rasio yang didasarkan pada berbagai ukuran finansial yang muncul pada neraca dan neraca rugi laba organisasi. Menyangkut dua jenis perbandingannya, 1. Membandingkan rasio saat ini dengan rasio-rasio di masa lalu. 2. Membandingkan rasio-rasio suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. 5. Bagian dari teknik yang berhubungan dengan waktu
waktu pelaksanaan kegiatan. 1. Bagan ganti. Bagan ganti yaitu bagan yang mempunyai keluaran di satu sumbu dan satuan waktu di sumbu yang lain serta menunjukkan kegiatan yang direncanakan dan kegiatan yang telah diselesaikan dalam hubungan antar setiap kegiatan dan dalam hubungannya dengan waktu. 2. Program evaluation and review technique, yaitu dirancang untuk melakukan scheduling dan pengendalian proyek-proyek yang bersifat kompleks yang memerlukan kegiatan-kegiatan tertentu yang harus dijalankan dalam urutan tertentu dan dibatasi oleh waktu tertentu. Baiklah, itulah pembahasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap, I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know